Hadirin sekalian, jamaah masjid Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya bulan Ramadan ini bisa bagi, maka ada 3 bagian, ada 3 penggalan. Penggalan pertama sudah kita lalui, 10 hari pertama sudah kita lalui. 10 hari kedua hampir saja habis. Dan kemudian setelahnya itu kita menyusuri hari yang ketiga. Dan ini adalah merupakan penggalan yang terakhir. Dalam menghadapi penggalan yang terakhir inilah apa yang harus kita lakukan, kita laksanakan. Sudah tentu fokus kita itu adalah pada Lailatul Qadar. Namun sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa segala sesuatu peribadatan itu ada puncaknya. Puncaknya peribadatan sholat itu adalah pada waktu sujud. Justru pada waktu sujud, di waktu seorang menempelkan dahinya, anggota yang demikian terhormat. Orang Arab kalau menghormati seorang yang lebih tua, itu mereka mencium, menyentuh dahi seseorang. Apakah itu orang tua, apakah itu raja, apakah itu senior mereka yang dituakan, itu adalah mereka menunjuk dari mereka. Anggota yang paling demikian terhormat pada waktu seorang itu sujud, dia merelakan disentuhkan di bagian yang paling terbawah, yaitu di tangan, dengan niat untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, merasa bahwa Allah itu adalah segala sesuatu, merasa bahwa Allah itu adalah yang maha segala-galanya, merasa dirinya adalah seorang yang tidak punya kekuatan apapun dibandingkan dengan kekuatan Allah. Pada saat orang merasakan perasaan seperti inilah, Allah itu sangat mengasihi, sangat mencintai. Berarti dirinya diakui oleh hambanya sebagai zat yang maha besar. Oleh karena itu Nabi pernah berkata, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru fihi min ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Seorang paling dekat martabatnya dengan Allah pada saat seorang itu bersujud, bersimpuh di hadapan Allah. Oleh karena itu perbanyaklah doa, perbanyaklah doa, perbanyaklah tahmid, tahlil, tasbih, bersimpuh di hadapan Allah. Doa yang dipanjatkan pada waktu kita itu sujud itu sangat optimis akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga hari puncaknya hari itu dalam peribadatan itu adalah sepertiga akhir pada setiap malam. Apabila setelahnya maghrib sampai fajar, itu kita bagi menjadi 3. Kita bagi menjadi 3.
maka sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Sepertiga ketiga itulah saat-saat di mana rahmatnya Allah itu turun. Allah mempersilahkan kepada siapapun yang ingin meminta ampunan kepadanya, hal min mustaghfirin fa'ghfirlah. Apakah di sana ada orang yang meminta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosa-dosa. Hal min sa'irin fa'atiyah. Apakah di sana di bumi ini ada orang yang ingin meminta sesuatu kepadaku, aku pasti akan tunaikan permintaan. Ini adalah masa-masa yang paling baik. Begitu juga dalam bulan-bulan sepanjang tahun, itu puncaknya bulan itu adalah bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan itu puncaknya itu adalah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu puncaknya itu adalah Lailatul Qadar. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menentukan Lailatul Qadar itu, apakah pada tanggal 21, 23, 25, 27. Ada juga yang menentukan bahwa Lailatul Qadar pasti pada tanggal 27 Ramadan, karena itu adalah hari-hari yang terakhir. Dan ganjil, Allah itu senang kepada angka yang ganjil. Dan biasanya setiap ibadah itu dihitung pada saat orang itu setelahnya orang bekerja, maka dia akan mendapatkan hasil dari jerih payahnya, mendapatkan honorarium, mendapatkan upahnya itu pada akhirnya. Ini adalah merupakan salah satu bonus tahunan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin setiap tahun. Orang yang bisa mengisi Lailatul Qadar, bagaimana firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa beribadah pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar jauh lebih bagus, jauh lebih bermakna daripada beribadah pada selain Lailatul Qadar 1000 kali. Bahkan angka 1000 itu bukan angka yang matematis saja. Orang Arab itu sering mengatakan sesuatu apabila bilangan antara 1 dengan 10, yang paling terbanyak itu adalah 7. Sab'alayani. Kalau angka antara 10 sampai 100 itu 70. Kalau seandainya antara 100 sampai 1000, bisa 700, bisa 1000 kan. Lau yu'ammar al-fasan, apabila dia menginginkan mendapatkan umur dari Allah sampai 1000 tahun, itu adalah merupakan angka yang tidak pasti harus 1000. Ini adalah merupakan bonus tahunan. Siapa yang bisa menemukan Lailatul Qadar, maka itulah adalah merupakan satu kebahagiaan tersendiri. Barang siapa yang tidak menemukan Lailatul Qadar, maka dia harus menunggu 1 tahun yang akan datang. Pada tahun yang akan datang, apakah kita masih ada kita kalau sholat jamaah di sini, apakah kita sudah menyatu dengan tanah? Ini adalah merupakan satu persoalan kita bersama. Allah ingin memberikan bonus tahunan agar supaya umat Nabi Muhammad yang umurnya antara 60 sampai 70 saja, 60 sampai 70. Berarti dengan umur masa lalu Nabi Nuh bisa sampai 1150. Kalau seandainya umur-umur yang sampai 1000 itu digunakan semua dengan beribadah, maka sudah tentu pahalanya jauh lebih besar daripada kita. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad yang umurnya hanya sampai 60 sampai 70 saja? Kalau lebih daripada itu, bonus lagi. Sudah tentu tidak ada seorang pun yang ingin mempunyai umur lebih dari 200 tahun. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha
pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aku bisa menemukan Lailatul Qadar? Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku baca ya Rasulullah?" Nabi hanya mengatakan sedikit saja, Allahumma inni as'aluka, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka, ya Allah, innaka afuwwun, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul 'afwa, engkau senang untuk memaafkan. Fa'fu 'anni, maka ampunilah dosa-dosa. Itu saja yang diberikan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah, dan itu berlaku bagi kita sekalian. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ada juga bisa menambahkan lagi, Allahumma inni as'aluka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ia as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Kalau seandainya orang selama satu malam misalnya, dia terus-menerus mengucapkan seperti itu, maka itu sesuai dengan anjuran Nabi. Kenapa kok maafnya Allah itu ditekankan betul oleh Nabi kepada kita sekalian? Karena sesungguhnya Bani Adam ini adalah zalum jahul. Zalum artinya yang banyak melakukan kezaliman, aniaya, menganiaya dirinya sendiri. Coba kalau kita pikirkan, matahari akan terus bersinar, bulan juga akan terus memancarkan cahayanya, angin akan terus berhembus. Semuanya itu dalam rangka demi untuk manusia, demi untuk manusia. Sekarang kita pikirkan bersama, apa yang kita bisa persembahkan kepada Allah. Kalau seandainya Allah itu berkhidmah untuk, katakanlah berkhidmah untuk manusia, Allah akan mengatakan kepada kita sekalian, bertanya, apa yang engkau persembahkan kepada? Kalau seandainya aku telah berbuat segala sesuatu kepadamu, memberikan kenikmatan, tapi masih banyak sekali orang yang lalai terhadap hal-hal yang semacam ini. Kadang-kala juga ibadahnya masih kurang di sana sini, mestinya khusyuk tidak khusyuk dan lain sebagainya. Oleh karena itu kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Nabi Adam itu mereka berbuat salah, banyak berbuat salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Baik-baiknya orang yang bersalah itu adalah mereka yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tidak tahu apakah ibadah yang kita laksanakan selama ini semuanya itu punya nilai 100 di hadapan Allah. Apakah semua peribadatan yang kita laksanakan tiap hari itu diterima betul oleh Allah? Apakah ibadah, apakah pahala yang kita dapatkan dengan jerih payahnya itu akan utuh sampai hari kiamat? Padahal kita masih mencerca orang lain, kadang-kadang kita menzalimi orang lain, dan itulah yang akan menggerogoti pahala kita sekali. Kita banyak tidak bersyukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu yang bisa kita melampaui semuanya itu adalah dengan selalu meminta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jangan sampai kita itu merasakan kita ini tidak ada dosa, jangan. Kita harus selalu merasa diri kita itu masih belum apa-apa dibandingkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Pada 10 hari terakhir ini sudah tentu Nabi memerintahkan kepada kita sekalian untuk beriktikaf. Para ulama berbeda pendapat di dalam i'tikaf ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan orang kalau masuk ke dalam masjid saja nawaitul i'tikaf sunnatan lillah ta'ala, itu sudah i'tikaf.
Tapi ada lagi yang mengatakan bahwa i'tikaf itu harus banyak berdiam di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nabi dahulu setiap hari 10 hari terakhir bulan Ramadan pasti i'tikaf, membuat kemah sendiri. Disitulah Nabi itu merenung mendalam tentang Allah, kebesaran Allah, membaca Al-Quran, membaca berzikir, agar supaya nilai-nilai spiritual itu bisa mengkristal pada dirinya sendiri. Orang i'tikaf harus menjauhkan dirinya berpikir tentang dunia yang selama ini digeluti, yang selama ini selalu dipikirkan. Cobalah kita di dalam pada waktu masa-masa i'tikaf itu yang kita pikirkan hanyalah kehidupan, nasib kita masa nanti di akhirat nanti. Bukankah Nabi juga pada waktu sebelumnya menjadi Nabi itu berdiam diri di Gua Hira, tapi itu tidak dapatkan i'tikaf karena masih belum mendapatkan kenabian. Itu istilahnya mendapatkan kenabian, Nabi melakukan hal ini, itu adalah merupakan ibadah. Bukankah pada masa lalu Nabi Musa juga pernah beriktikaf selama 40 hari di Tur Sain, di Bukit Sinai. Itulah urgensi daripada i'tikaf, itu adalah menemukan jati diri kita sekalian sebagai hamba Allah yang hina-hina, hamba Allah yang tidak mempunyai apa-apa. Kita dilahirkan dalam keadaan terancam pula. Pada waktu kita meninggal juga tidak meninggalkan apa-apa. Yang menjadi persoalan itu adalah apa yang bisa kita bawa setelah kita itu meninggal. Mereka yang betul-betul bisa membawa pahala sebanyak-banyaknya, itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Tapi kalau seandainya dia tidak membawa apa-apa, itulah yang kita butuhkan bersama. Tapi saya yakin bahwa jamaah masih budaya yang tekun beribadah di sini, insya Allah semuanya akan mendapatkan husnul khatimah, dan insya Allah semuanya kita akan bersama-sama masuk surga bersama dengan seluruh jamaah yang ada di masjid. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.